yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Kepada kami para guru dan juga para siswa, mudah-mudahan selain dari sudah sama ada tugas ya, kalau saya kan nanti kalau enggak bisa pakai laptop ya, pakai LCD yang di sekolah kan rata-rata sudah ada ya LCD seperti ini, TV ya, kadang TV yang penting seperti yang di sana tadi itu lebih enak ya. Buat seperti apa gunakannya. Kemudian ini pada misalnya sub materi trigonometri, atau kalau ini di sini adalah tentu ya, jadi ada indikator ya boleh dimasukkan. Jadi kalau tidak juga nggak apa-apa ya, tapi lebih baik supaya siswanya tahu ya nanti tujuan pada materi apa ya sudah punya ya, LKS mungkin sudah lengkap dari materi awal sampai akhir ya, tinggal merangkai ke sini saja. Nah ini tugas ini. Terobosan apa gitu yang istilahnya yang bisa kami lakukan untuk memanfaatkan LMS ini? Ya, karena kan memang dengan terbatas ya, berarti kan anak-anak harus masuk ke lab untuk menggunakan memanfaatkan LMS ini gitu ya Pak. Ya, apa gimana coba minta tolong penjelasannya agar kami bisa terbuka aja sih. Ya. Apa bedanya dengan Google Classroom ya mungkin ya, dengan LMS ini? Kalau Google Classroom itu kan yang punya tempat itu Google ya. Berarti data-data kita semuanya masuk ke Google semuanya ya. Jadi dari nama, kemudian nanti pekerjaan kita juga semuanya masuk ke Google. Nah, kalau yang ini, jadi kita punya sendiri. Jadi siswanya nanti akan masuk di kelas masing-masing ya. Nah, nanti semua pekerjaan siswa, semua apa yang kita rancang itu ada di sini. Jadi tidak keluar kemana-mana ya. Jadi kalau Google kan bisa dilihat kemana-mana nanti ya. Jadi datanya bisa menyebar. Jadi tidak rahasia lagi gitu ya. Jadi tidak kerahasiaan dari data itu tidak ada yang menanggung ya. Nah kalau pakai LMS ya kita akan menggunakan punya kita sendiri. Nah kemudian tadi kalau di sekolah memang nggak menggunakan HP atau laptop nggak masalah kan seperti ini tadi yang saya tampilkan yang di sini. Karena saya buka salah satu yang tadi sama tadi. Kayak selesai Classroom. Karena kalau tadi Bapak menyampaikan nggak penyimpanannya kan ini dari ONG sendiri gitu ya. Jadi ada penyimpanan. Tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya udah penuh kan nanti Bapak hapusin data one-handed. Misalkan kita sudah membuat di data itu berbagai LMS ini, kita udah banyak, ternyata mungkin udah sampai penuh gitu ke masukan, apakah nanti akan diblokir, kita nggak bisa buka lagi atau seperti apa? Iya, ya paling tidak kan kalau misalnya kita mengajar semester ini ya, kemudian di semester depan kan ini atau mungkin semester ganjil berikutnya kan ini udah nggak dipakai kan artinya kan kalau tadi ada masternya jangan dihapus, jadi masternya tetap ada, cuma untuk yang di kelas A, kelas B, kelas C ini kan sudah lewat semester udah nggak dibuka lagi, ini bisa dihapus biar ruangannya bisa digunakan lagi. Jadi kalau tidak ya paling harus ditambah kapasitas ruangan gitu kalau memang mau diperpanjang lagi supaya misalnya 2 tahun baru dihapus, itu juga bisa saja ya. Berarti di kita nggak ada sama sekali penyimpanan gitu Pak ya? Karena kan kalau menurut saya itu kan kita masih punya di drive-nya gitu kan? Iya. Kalau ini kan berarti di kasarnya di memorinya Bapak. Iya. Jadi kan ini kan tadi kan ada hosting ya. Jadi kita menyewa tempat untuk membuat website gitu. Jadi kan kalau menyewa itu juga ada pasti kapasitasnya ya, yang ukuran berapa gitu ya. Jadi kalau saat ini saya menggunakan yang 100 giga ya.
kemarin ya, saya untuk pembelajaran itu penuh ya, kemudian saya hapus. PowerPoint ya, PowerPoint cari aja di situ file PowerPoint, kemudian tapi ya yang berubah di situ. Nah, sebenarnya kalau pakai laptop sendiri bisa materinya yang sudah punya dengan sekarang. Kita biasa mencapai TP yang kita buat di pertemuan 1. Setelah itu masuk pertemuan 2 dan seterusnya, jadi bisa terkontrol sejauh mana capaian di setiap pertemuan. Kira-kira gitu skemanya nih ya. Saya sudah coba buat pengetahuan tentang LMS. Nah, ini pakai model Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu sudah pernah mungkin atau pernah mendengar LMS model. Jadi Pak Andi sudah menjelaskan bagaimana di awal-awal ya. Nah, saya bagian bagaimana membuat course gitu ya. Bapak Ibu, kenapa pakai LMS? Gitu ya. Jadi mensiasati pola belajar saat ini. Anak mungkin kurang waktu belajar di sekolah, gitu ya. Maka kita bisa beri tambahan dalam LMS. Yang Bapak Ibu tadi pelajari Pak Mamuni dengan GeoGebra ya, itu ya, bisa diinsert ke sini. Gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu buat media aja, Datapedia atau yang lainnya, bisa masuk ke sini. Jadi jika anak misalkan perlu pengulangan, tinggal akses ini, dia bisa mengakses lalu mengulang-ulang materi belajar. Termasuk ibu bapak mungkin punya atau tahu ada video-video belajar yang baik untuk diikuti misalnya. Gak harus punya sendiri videonya, bisa ambil punya orang, lalu tempel, tulis saja sumbernya di mana. Gitu ya. Itu bisa menjadikan sumber belajar lain anak sebagai pilihan. Gitu ya. Baik. Kali ini kita akan coba membuat bagaimana membuat course-nya. Nah, kalau saya malam mikirnya begini. Kan Bapak Ibu pasti sudah buat TP sama ATP ya. Belum kan ya. Misalkan TP bilangan. Ya. Ada alur kan ya, TP ya. Lalu di bagian materi bilangan ada sekian jam. Betul ya? Di breakdown jadi beberapa pertemuan gitu ya. Nah, kalau saya kebayangnya adalah kita main di pertemuannya. Materi kelas 7 semester 1 bilangan misalnya ada 12 JP, itu di breakdown menjadi berapa biasanya? 3-4 pertemuan. Misalkan 3 pertemuan gitu ya. Nanti kita buat pertemuan 1, kita tuangkan di sini, taruh file gitu ya. Atau sebelum mulai belajar dikasih pretest dulu, boleh juga. Ini saya contohkan di sini. Setelah belajar KPD lalu ada kuisnya, misalkan gitu ya. Nanti setelah kuis bisa Bapak Ibu kasih tugas, proyek dan sebagainya, dia unggah, jadi Bapak Ibu nilai. Jadi bisa terkombinasi dengan baik apa yang siswa kerjakan dan proses belajar terlihat dengan baik. Ya, ini contoh pertemuan 1 misalkan dibuat gini. Terus Bapak Ibu buat, saya mau beda dong, boleh silakan. Saya mau di awal saat ada tujuan membaca dalam bilangan, saya mau ngasih masalah nyata konteksnya. Ya, kita bisa embed di sini, misalkan dalam bentuk video. Perhatikan video di atas misalnya. Lalu Bapak Ibu bisa bertanya yang lain sebagai pemain pemantik untuk lihat videonya atau materi di atasnya. Jadi bisa kita eksplorasi di sini bagaimana siswa mengakses ini dan bisa belajar dengan mandiri kira-kira, tanpa menghilangkan peran Bapak Ibu di kelas. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang bagaimana cara membuatnya kan pertanyaannya ya? Baik. Saya refresh dulu. Bilangan bulan sudah ini. Yang berpangkat di bagian bawah SPLD activity yang link ini. Sampai sini bisa diwai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah coba. Nah, nanti akan muncul di sini Bu, Pak. Referensi pembelajaran. Kalau diklik ke link yang akan dituju, mana ya? Misalkan Kahoot, ya dia akan ngelik ke Kahoot sesuai alamat yang Bapak Ibu masukkan dalam Commitment to Course. Namanya belum sih. File kedua juga ada. Ini. Makanya saya bilang termasuk MS PowerPoint karena banyak pilihannya. Nah, yang bagian ini nggak bisa satu pertemuan Bu. Saya belajarnya 4-5 kali ketemu. Jadi saya contohkan ya. Saat mau add, ini add-nya manual ya Bu. Ada lagi yang add punya bank soal, tinggal ngambil lagi ada. Ini saya contohkan add manual satu persatu. Multiple choice, add. Misalkan ini pilih. Question name, soal nomor 1. Question text.
hasil kali 5 kali 6. 4 kali 5 adalah, misalkan begini ya. Lalu ada jawabannya. Nih, choice 1 berapa? Kalau dia jawabannya benar, grade-nya 100. Kalau dia jawaban salah, kosongkan jadi. Ya. Choice 2 berapa nih? Biarkan. Choice 3 biarkan. Ibu mau berapa pilihan? 4 boleh, 5 bisa. Gitu. Nah, kalau sudah, ini berapa nih? 5 pilihan. Kalau SMP itu 4 ya? 4 ya, ada di 100. Kalau 4 yang diisi, maka cuma ada 4 nanti pilihannya. Save change aja ya. Nah, nantinya akan lucu sini Bu, soalnya nih. Nanti saat siswa mengerjakan, ya, contohnya itu, oh, saya mengganti role-nya sebagai student. Ini saya lakukan kalau saya mau coba. Nah, review quiz ya. Diklik. Tampilannya begini Bu. Kayak tampilan TKA ya. Jadi ada blok soal. Nah, di sini ada blok nomor soalnya. Gitu ya. Ya, yang banyak 30 gitu. Bukan kayak tampilan yang CBT anak kira-kira ya. Sini. Nah, ini nanti. Dia pilih di sini bisa atau di sini bisa. Bisa dibuat beberapa kali tab. Gak hanya sekali. Kalau dia post test cukup sekali bisa. Kalau dia misalkan mau dia berulang, dia atur aja berapa kali, 10 kali sebagainya. Ada pilihan untuk berapa kali tab. Jadi berapa kali coba. Dan kita bisa atur juga yang mana yang diambil, apakah yang terbaik atau yang terakhir. Seingat saya. Jadi ini contoh. Nah, nanti kita akan eksplorasi untuk yang bagian soalnya bukan pilihan ganda, yang singkat, KS dan sebagainya, itu banyak. Makanya beberapa sumber menyatakan Moodle salah satu yang power ada banyak pilihannya. Nah, sampai sini, baik. Baik, sebentar. Baik. Ini saya ulangi, sudah buat begini Bapak ya? Ada yang label quiz begini sudah? Sudah, lalu diklik. Iya, sampai Bu. Klik. Nah, lalu di sini yang belum aja ya. Oh, bikin kuis dulu. Baik, nih. Nih, contoh ya, Bu. Oh, ini. Sorry. Materi di ini. Bangun datar. Atau ini aja ya. Baik, nah ini ya. Sudah buat ini belum, Bu? Kalau belum, tanda plus di sini untuk add content, activity, lalu pilih yang quiz. Mana quiz? Ini. Ya, namanya bebas. Ya, tes akhir misalkan. Lalu di save and return. Sudah. Nah, kalau sudah jadi ini, maka diklik saja. Klik saja. Nah, di sini Ibu bisa add question di sini. Question, ya. Add question, lalu masukkan. Nah, saya add question nanti akan ada pilihan lain. Nah, Ibu cari jangan jauh-jauh. Di sini nih. Ada apa nih? Shuffle diacak. Nah, ini diklik nanti akan ngacak. Entah soalnya atau opsinya, saya belum tahu. Ya, baik. Lalu Ibu pilih add. Add. Nanti kalau Ibu belum bikin bank soal, maka new question. Kalau sudah bikin bank soal, ya from question bank. Ya. Ya, ini ada 3 pilihannya nih. Jadi ada dari question bank, bank soal, ada random question, boleh macam-macam gitu ya. Ada yang new question. Saya kasih tahu yang dulu yang new question. Karena kita sendiri belum bikin soal.
Saat diklik maka muncul Bu, memilih tipe soalnya, gitu ya. Nah ini gak dipilih, multiple choice kah, true or false, matching atau yang lainnya. Saya biasanya pakai yang multiple choice sama isian singkat. Oke, sampai sini? Bisa diikuti Ibu? Bapak? Sama kah? Ya, jadi silakan diisi nanti. Untuk sampel ini mah nggak harus soal yang ribet-ribet. Ibu tinggal buka Gemini AI, buatkan soal bilangan bulat untuk pretest 10 keluar. Masukkan. Ini kan lagi belajar ya. Kalau nanti buat siswa beneran baru kita rancang. Beda lagi ceritanya kalau itu, ya. Nah, setelah pilih multiple choice, lalu pilih add. Nah, nanti di sini questionnya. Soal nomor 1 misalkan, ini question name-nya. Lalu isinya apa, konten soalnya. Boleh pakai narasi nggak? Boleh. Boleh pakai gambar nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Tinggal masukkan gambar ini. Image. Iya. Boleh drag and drop atau klik gambar di sini. Cari gambar. Misalkan saya pakai ilustrasi gambar, boleh. Yang nggak boleh kalau gambarnya nggak ada. Kalau kopas nggak bisa ya? Enggak sih kayaknya Bu, karena ini masukkan filenya. Kalau kita bikin soal yang di sini terus kita kasih link yang masukin pakai ini nggak bisa? Nggak bisa Bu. Siswa harus login. Kunci ini kenapa? Karena besok database. Kalau yang lain kan enggak. Ya, jadi terkunci ini khusus untuk siswa yang Ibu sudah masukkan dalam ini. Ini contoh saya masukkan gini Pak. Ini boleh dibuat deskripsinya, mau apa sebelum ngapain gitu ya. Beritanya. Iya. Oh ini mesti minimal. Oh ini asal gambarnya.